Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah, masih melanjutkan syarat-syarat diperbolehkannya melakukan jamak takdim. Wa innama yushtaratu baqa'us safari liyuqarinal udhru al-jam'ah. Jadi kata beliau, wa innama dan hanya saja yushtaratu disyaratkan baqa'us safar, tetapnya safar, liyuqarinal udhru al-jam'ah, supaya udhurnya tadi itu berbarengan dengan jamak. Yang dimaksud udhur di sini adalah perjalanan, supaya perjalanannya tadi itu berbarengan dengan melakukan jamak. Artinya ketika musolli melakukan jamak takdim, dia masih dalam perjalanan. Wa illam yuqarin aqdal ula, meskipun perjalanannya tadi itu tidak berbarengan dengan akad sholat yang pertama. Yang dimaksud akad di sini adalah takbiratul ihram. Meskipun perjalanannya tadi tidak berbarengan dengan takbiratul ihram sholat yang pertama. Gambarannya bagaimana? Kama lau syara'a fi dhuhri mathalan bil balad. Seperti seandainya seorang mulai melakukan sholat zuhur bil balad di desanya, misalnya dia melakukan sholat zuhur tadi itu di desanya, wa huwa fi safinatin, dan dia ketika melakukan sholat zuhur dia ini berada di atas kapal. Berarti ketika dia mulai melakukan sholat zuhur dia masih berada di desanya, belum bersafar. Kemudian fasarotis safinatu, kemudian berjalanlah kapalnya. Berarti dia melakukan safar di tengah-tengah sholatnya. Fanawal jam'a fi athna'is sholatil ula. Kemudian dia niat jamak di tengah-tengah sholat yang pertama. Maka bagaimana? Fayasihu, maka sahlah jamak takdimnya. Jadi ini adalah gambaran atau contoh ibarah di atas yang menyebutkan wa illam yuqarin aqdal ula, meskipun perjalanannya tidak berbarengan dengan takbiratul ihram salat yang pertama, tetap sah melakukan jamak takdim. Wa kadza, begitu juga yushtaratu disyaratkan baqa'u waqtil ula, tetapnya waktu yang pertama, tetapnya waktu salat yang pertama, ila aqdi tsaniyah, sampai takbiratul ihram salat yang kedua. Nah, syarat ini sudah dijelaskan kemarin. Wa in kharaja fi athnaiha, meskipun waktu salat yang pertama itu telah keluar atau telah habis di tengah-tengah melakukan salat yang kedua. Wa in kharaja fi athnaiha. Wa yushtaratu, dan disyaratkan aidan juga sihatul ula yaqinan au dhannan, dan disyaratkan juga sahnya salat yang pertama baik secara yakin atau secara dhann. Fayajma'u faqidu tahurain, maka boleh melakukan jamak takdim faqidu tahurain, orang yang kehilangan dua alat suci, yaitu air dan debu. Jadi orang yang ketika dia mau melakukan sholat, dia tidak mendapati air dan debu yang digunakan untuk tayamum, dia tidak dapati juga, maka boleh baginya melakukan jamak. Wal mutayaimimu, begitu juga boleh melakukan jamak takdim orang yang bertayamum.
walau bimahallin yaghlubu fihi wujudul ma' alal mu'tamad, meskipun dia berada di suatu tempat yaghlubu yang secara umum fihi pada tempat itu wujudul ma', ada airnya, alal mu'tamad menurut pendapat yang mu'tamad. Orang yang bertayamum tadi tetap boleh melakukan jamak. Wa kadzal mustahadatu, begitu juga boleh melakukan jamak. Al mustahadatu yaitu perempuan yang mengalami istihadah. Al mustahadatu, perempuan yang mengalami istihadah, ini adalah perempuan yang keluar darah di luar pada waktu haid. Jadi darahnya itu keluar bukan karena haid, akan tapi karena penyakit. Nah, wanita mustahadah ini boleh melakukan jamak. Wa ammal mutahayyiratu, adapun perempuan yang mutahayyirah, perempuan yang bingung. Mutahayyirah ini bingung. Maksudnya dia ini bingung di dalam menentukan darah yang keluar daripada dirinya. Dia bingung di dalam menentukan apakah itu darah haid atau itu darah istihadah. Maka perempuan yang mutahayyirah ini fala tajma'u taqdiman, maka dia tidak boleh melakukan jamak takdim. Lintifai sihhatil ula yaqinan au dhannan, karena tidak sahnya salat yang pertama secara yakin atau secara dhann. Kenapa? Lihtimali wuqu'iha fil had, karena dimungkinkan terjadinya pelaksanaan solat yang pertama itu fil had pada masa haid. Wa ammal jam'u lil matar, adapun melakukan jamak takdim lil matar karena sebab hujan, fayushtaratu, maka disyaratkan wujudul matar, adanya hujan, fi awali sholataini, pada permulaan dua solat, yaitu solat yang pertama dan solat yang kedua. Wa bainahuma, dan disyaratkan juga adanya hujan bainahuma, antara dua solat. Maksudnya antara solat yang pertama dan solat yang kedua itu masih berlangsung hujan. Wa inda tahalluli minal ula, dan ketika menyelesaikan sholat yang pertama itu pun disyaratkan harus masih berlangsungnya hujan. Wala yadurru, dan tidak masalah inqita'uhu, terputusnya hujan, fi athna'il ula, yaitu di tengah-tengah sholat yang pertama, awithaniyati, atau terputusnya hujan pada sholat di tengah-tengah sholat yang kedua, au ba'dahuma, atau setelah keduanya. Intinya selama hujan tadi masih berlangsung pada permulaan sholat yang pertama dan sholat yang kedua, dan ketika menyelesaikan sholat yang pertama hujan tadi masih berlangsung, maka boleh melakukan jamak takdim. Nah, adapun terputusnya hujan di tengah-tengah dua solat, yaitu solat yang pertama dan solat yang kedua, maka itu tidak menghalangi keabsahan melakukan jamak takdim. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.